Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islamnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita setiap hari Sabtu, yaitu komunitas praktisi. Di sini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu guru mengenai tugas modul saya, yaitu modul 1.4, tugas CGP saya mengenai diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sriwijaya 1, yaitu Bapak Haji Yandi SPD SD, dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Komite SD Negeri Sriwijaya 1 yang sangat luar biasa, dan terima kasih atas kesempatan, terima kasih pula atas waktunya, menyediakan waktunya di sela-sela kegiatan belajar mengajar untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengawali presentasi hari ini, kita bersama-sama pembukaan dulu ya. Sebelum acara kita dimulai, kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, saya di sini sebagai guru penggerak ya, angkatan ke-11. Di sini saya akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita langsung ya ke makna sebelum kita mengenal beberapa hal yang ada di dalam budaya positif ini. Di sini kita akan mengetahui tentang budaya positif itu apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif, tentunya Bapak dan Ibu Guru pernah mendengar dan juga mengetahui apa itu budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu Guru, di sini budaya positif. Budaya positif ini yaitu nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif tersebut tentunya harus kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah kita, agar anak memiliki pribadi ya yang penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap sekolah kita. Di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut tentunya dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Di sini saya akan membahas ke-6 budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah ataupun kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kepada Bapak Ibu Guru. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk menggurui, tetapi hanya ingin menyampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dan menjalankannya di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu Guru, di sini sebelum kita ke budaya positif,
Bapak Ibu sudah mengetahui disiplin itu apa sih? Disiplin di sekolah kita harus kita terapkan disiplin kedisiplinan. Berarti ada hubungannya dengan tata tertib ataupun peraturan, di mana kita sebagai guru tentunya harus menjalankan disiplin. Sebelum kita melaksanakan menyampaikan kepada siswa, kita pribadi disiplin dulu, disiplin diri kita sendiri. Makna disiplin, baiklah untuk lebih rincinya yaitu kata disiplin ya, sering dikaitkan dengan kata tata tertib. Ya, peraturan, kepatuhan. Di sini dihubungkan dengan ya, biasanya kalau kita disiplin ini biasanya selalu sering dikaitkan dengan hukuman. Hukuman, padahal sesungguhnya ini sangat berbeda sekali. Sesungguhnya tidak harus guru ini memberikan hukuman kepada anak didik kita. Justru ini adalah menurut kita disiplin ini memberikan hukuman ini merupakan jalan alternatif. Kalau perlu tidak perlu menggunakan hukuman kepada anak didik kita untuk mendisiplinkan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud ini disiplin dari diri sendiri. Disiplin ini memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi disiplin diri sendiri, maka yang akan mendisiplinkan kita yaitu orang lain ya. Orang lain yang akan atau pihak lain yang akan mendisiplinkan kita. Baiklah Bapak Ibu guru, sekarang kita ke langkah yang pertama ya. Dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Tadi kita sudah mengetahui disiplin itu ada kaitannya dengan tata tertib, peraturan. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Baiklah Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan Bapak Ibu guru mungkin sudah paham nilai-nilai kebijakan. Nilai kebijakan ini tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya, itu harus menyangkut profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini tentunya harus ada pada diri anak kita, anak didik kita. Harus kita terapkan nilai kebijakan ini. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi perilaku manusia. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada tiga motivasi perilaku manusia yang harus kita ketahui. Apa sih motivasi itu? Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu hal pasti ada maksud-maksud tertentu, ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada beberapa contohnya ya. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu mengenai untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ada di benak kita atau ke anak murid kita ya. Apa sih yang terjadi jika kita tidak melakukannya? Kalau kita tidak melakukannya, kita pasti akan kena sanksi atau kena hukuman seperti itu. Bisa. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, saya tidak akan dapat hadiah misalkan.
Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain ataupun institusi. Apa yang saya dapat? Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Seperti kita sebagai guru ya, sebagai guru membimbing anak, bisa membawa anak menuju kejuaraan ya misalkan. Nah, ada tidak di benak Bapak dan Ibu guru, apa sih? Apa saja ya nanti kalau saya bisa berhasil membimbing anak-anak ke lomba tersebut, pasti saya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Jadi hadiah penghargaan ini tidak hanya berupa materi saja, berupa hal-hal yang lainnya juga ya, yaitu ucapan selamat, kemudian hadiah bisa reward juga dari pihak sekolah, dan juga sebaliknya kita terapkan kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Seperti saya akan menjadi seorang seperti apa nih apabila saya melakukan ini. Kita terapkan juga kepada anak didik kita. Kalau anak didik kita melakukan seperti ini, berupaya benar-benar ya bersungguh-sungguh, maka akan jadi apa? Itu salah satu teori motivasi perilaku manusia. Nah, baiklah Bapak Ibu guru, sekarang kita keyakinan sekolah ataupun kelas ya. Slide selanjutnya itu yang ketiga, keyakinan sekolah ataupun kelas. Nah, Bapak Ibu guru, maaf ya, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, apakah Bapak dan Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Iya. Keyakinan kelas ataupun sekolah. Di sekolah kita sudah membuat keyakinan sekolah. Berarti keyakinan sekolah ini yang kita diskusikan secara bersama-sama dengan pihak guru, terutama dengan pihak kepala sekolah. Nah, keyakinan kelas otomatis kita harus ada kesepakatan dulu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan di mana peraturan. Biasanya kita selalu membuat peraturan ya Pak ya Bu, peraturan sekolah. Kemudian keyakinan sekolah. Nah, saya juga terus terang Bapak Ibu baru memahami setelah mengikuti program guru penggerak ini. Keyakinan kelas itu seperti apa? Sedangkan saya, berarti konsep selama ini saya itu bukan keyakinan kelas, saya membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini adalah peraturan di mana yang secara langsung itu tidak disepakati dulu, langsung dibuat, langsung dibikin ya, langsung ada peraturannya. Sedangkan keyakinan sekolah ataupun kelas ini tentunya harus ada kesepakatan antara sekolah, warga sekolah, guru dengan guru, guru dengan siswa. Sedangkan keyakinan kelas ini yang kesepakatan antara guru dengan siswa. Saya sudah membuat keyakinan kelas, itu pernah di kelas 4 dan juga di kelas 6 kemarin ya, saya sudah terapkan seperti ini. Nah, nilai-nilai yang terdapat di keyakinan sekolah atau kelas ini sangat berbeda sekali Bu, Bapak. Biasanya kita di peraturan kelas kita membuat deskripsinya panjang ya Pak ya. Kalau keyakinan kelas tidak. Keyakinan kelas itu kata-katanya positif Pak, bukan kata negatif. Contoh, kita membuat peraturan kelas. Peraturan kelasnya seperti apa Ibu Bapak? Peraturan kelas contohnya. Hadir, ya, kehadiran. Tidak boleh terlambat misalnya Pak ya peraturannya. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan peraturan. Nah, sekarang kita terapkan ke kalimat positifnya. Seperti apa Pak? Keyakinan kelasnya yaitu datang tepat waktu ataupun kata disiplin. Itu kata positif. Jadi keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Tidak. Anak tidak boleh
tidak boleh tengok-tengok, bertanggung jawab, lalu jujur ya, keyakinan kelas kita tulis jujur. Anak tidak boleh mencontek. Kalau anak mencontek milik orang lain, pekerjaan teman lain, berarti anak tersebut tidak jujur. Sedangkan keyakinan kelas ini kata yang positif, berarti perilaku jujur, disiplin. Nah, di sini saya akan membagikan kertas post-it ya kepada Bapak dan Ibu guru untuk menuliskan peraturan kelas. Kemudian nanti kita tempel. Lalu keyakinan kelasnya seperti apa? Peraturan kelasnya sudah ada ya Pak ya? Pulpennya di bawah ya Pak ya? Baiklah. Yang dipaparkan oleh Pak Haji. Di sini kita kembali lagi ke peraturan kelas ya, di mana peraturan kelas ini peraturan yang tanpa adanya kesepakatan. Kita buat yang dibuat sudah ada aja peraturan kelas mah. Tetapi keyakinan kelas ini berdasarkan komitmen, berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas ini untuk apa diciptakan? Untuk menjadikan lingkungan positif dan sehingga menghasilkan budaya positif juga di sekolah. Nah, keyakinan kelas, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, Pak di sini tadi ya masih bingung dengan mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm? Nah, kalau peraturan biasanya di kendaraan peraturannya menggunakan helm. Kalau tidak menggunakan helm kita akan kena apa Pak? Hukuman ya, sanksi ya Pak ya, ditilang ya. Sudah ada peraturan, itu peraturan. Sedangkan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi untuk mendukung itu eksternal, internal, ekstrinsiknya dari diri sendiri Pak. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan tidak. Dan juga keyakinan itu dari kesepakatan kita. Anak tersebut melanggar peraturan, melanggar kesepakatan kelas, berarti sudah melanggar keyakinan kelasnya. Misalkan anak datangnya kesiangan, kita tegur. Kita tegur itu seperti apa cara menegurnya juga? Apakah kamu sudah menjalankan keyakinan kelas? Kita belum. Karena keyakinan kelas itu kesepakatan. Kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh siswa. Udah ada dokumentasinya, bukti fisiknya juga sudah jelas. Kemudian di sini pembentukan keyakinan kelas bersifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya Pak ya. Peraturan itu rinci, konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, kalau keyakinan kelas itu simple ya Pak ya kata-katanya. Seperti tadi, jangan kesiangan ya, tidak boleh kesiangan. Tidak masuk tepat waktu gitu ya. Itu terlalu panjang ya Pak ya. Kita ubah ke dalam kalimat kata positifnya yaitu disiplin. Udah seperti itu keyakinannya. Itu disiplin itu sudah mencakup. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam berpakaian juga ya Pak ya. Kemudian tadi Pak yang dipaparkan oleh Pak Safik ya betul ya, kerjasama dalam kelompok itu anak harus saling kerjasama. Itu termasuk keyakinan kelasnya apa? Bergotong royong, saling kerjasama. Kemudian apalagi tadi tidak boleh mencontek, berkata laju harus tidak boleh berisik ya Pak ya. Misalkan anak tidak boleh berisik pada waktu jam pembelajaran. Keyakinan kelasnya apa? Boleh ya, tertib. Berarti tertib ya Pak ya. Tertib. Kemudian tidak boleh merokok di dalam ruangan misalkan. Itu peraturan ya Pak ya. Dilarang merokok di dalam kelas. Ininya keyakinan kelasnya apa Pak?
Ya. Kesehatan, Pak. Iya, simple. Kesehatan. Ya, Pak. Tidak boleh ngompol di dalam kelas. Ya, tidak boleh. Ya, siapa? Iya, siapa? Tempel ya, Pak. Ayo, udah Ibu Guru. Bapak silakan ditempel ke depan ya. Peraturan kelas sekolah. Nanti Bapak dan Ibu Guru kita belajar membuat peraturan dan keyakinan kelas. Mana Pak Ibu ditempel? Yang mana peraturan, yang mana keyakinan. Bu, izin Bu. Yuk. Jadi siapa dulu, enggak? Jadi keyakinan kelas ini semua warga kelas ya, warga kelas hendaknya kontribusi ya, sama-sama membuat kegiatan tersebut. Nah, nanti sini saya akan ada, tadinya saya menambahkan video ya. Nah, kita membuat praktek keyakinan kelas ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang telah saya buat ya, keyakinan kelas di kelas 6 kemarin ya. Nah, di kelas 6 keyakinan kelas, di mana saya membuat pertama peraturan, kemudian kita rubah ke dalam kalimat kata positifnya keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu Guru, ini hasil saya dengan kelas 6. Kemudian saya sudah terapkan juga kepada kelas 4 agar mereka mengerti. Di kelas lainnya nanti Ibu Diana, Ibu Aah, kita sama-sama menerapkan keyakinan kelas ya Bu ya. Sudah ya Bapak Ibu? Ya, keyakinan kelasnya mana ini ya? Belum. Keyakinan kelasnya juga Pak yang ditempel. Misalkan nih, dilarang ribut di kelas, berarti keyakinan kelasnya apa Pak? Tertib. Tertib. Tidak boleh jajan di dalam kelas. Dilarang main bola di ruang kelas. Tuh, keyakinan kelasnya apa Pak En? Sama juga ya. Tertib. Tidak ada ini, tidak boleh membuang sampah, tidak ada. Dilarang buang sampah. Nah, dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh ngumpul di dalam kelas. Tidak boleh dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya apa Pak? Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini belum ya Pak ya? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Atau jaga kebersihan. Ya, aman ya. Kemudian di sini datang tepat waktu, tidak boleh jajan di ruang kelas. Berarti di sini disiplin ya. Peraturannya dilarang merokok. Tidak boleh berpacaran. Siapa tuh? Apa yang kasih kanannya? Tidak boleh cilok kayak peraturannya. Ya, nah jadi ini yang membedakan kata peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu ya dilarang gitu ya Pak ya, tidak boleh. Beda dengan keyakinan kelas. Ya, oke siap. Bapak Ibu Guru mungkin sudah mengerti ya? Ya, siap. Ini ada foto-fotonya ya. Mungkin nanti kita terapkan dan Bapak Ibu Guru bisa disampaikan. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita melanjut kepada di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi? Di sini, coba biasanya suka dilakukan Bapak dan Ibu Guru itu terhadap anak didik seperti apa? Suka menghukum tidak? Suka. Kalau apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu langsung ya diberikan pada anak. Kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan dulu. Amun maneh itu bisa ngejakeun PR, ayeuna teu ngejakeun PR konsekuensina kudu jam pelajaran ngejakeun PR mah. Atau jam istirahat ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pak, itu merupakan konsekuensi atau hukuman Pak? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga,
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena sudah melanggar karena sudah mengenakan sepatu hitam, tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Apa itu? Baiklah. Silakan Bapak Ibu guru cermati ya. Sama kita itu terbenak di hati mereka. Sok mau era, sok jadi HP, ayo seperti itu pasti anak. Kemudian membuat anak itu membenci kedisiplinan dan juga membuat anak merasa terpaksa karena takut dihukum. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep dari dirinya berubah. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau kita biasa suka menerapkan hukuman kepada anak. Berbeda halnya dengan konsekuensi, Pak. Konsekuensi ini harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman, itu tidak berkepanjangan, hanya sebentar saja. Kemudian anak merasa menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya sementara. Itu konsekuensi. Kalau konsekuensi hukuman itu langsung ya Pak ya. Misalkan ada anak yang terlambat nih datang ke sekolah, ayo push up. Itu seperti itu tidak boleh ya Bapak Ibu guru ya. Harus ada konsekuensi. Dari mana konsekuensi tersebut? Yaitu dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kesepakatan dulu anak tersebut, tidak langsung menghukum. Panggil dulu anak tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya nanti kita bahas selanjutnya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, anak-anak tersebut ya biasanya kebutuhan dasar bertahan hidup itu seperti apa, kasih sayang itu seperti apa ya. Di sini bertahan hidup memerlukan psikologi anak juga ya, membutuhkan anak tersebut mungkin kesiangan juga. Kita jangan langsung memvonis anak, menghukum anak. Anak itu tampak, kita tahu dulu, harus kita selidiki dulu kenapa. Kita tanya dulu secara baik-baik. Mungkin anak tersebut karena sibuk membantu orang tuanya di rumah, orang tuanya yang dagang. Itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut ya, karena kurangnya. Dan juga faktor ekonomi anak tersebut ya, yang jadi kendala anak. Kemudian kasih sayang, kurangnya kasih sayang juga anak tersebut. Kasih sayang dari siapa? Dari orang tua. Dan juga kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang juga kepada anak didik kita. Bukan hanya sebatas mengajar saja, tetapi memberikan rasa kasih sayang. Apalagi guru kelas rendah ya Ibu ya. Kita harus bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai ibu di sekolah kita. Kemudian di sini juga kita harus sebagai teman juga untuk kelas tinggi biasanya ya Bu Diana ya, Abah Anang ya, sebagai teman. Anak itu curhat biasanya kepada guru. Kita memberikan rasa kasih sayang, empati juga kepada anak didik kita. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan seperti apa yang akan kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum kita ke posisi kontrol restitusi, sekarang saya ada ice breaking dulu Bapak Ibu supaya udah jenuh ya. Ice breakingnya apa? Supaya nggak ngantuk. Saya mau tebak-tebakan dulu ya. Biasanya kalau di kelas saya itu suka tepuk-tepukan ya. Ya saya rasa nggak usah lah. Di sini apa hak maunya? Pertanyaan aja. Ya. Coba
sekali itu bebek orang lain, bebek siapa itu jadi tanya ini. Betul sekali, terima kasih Pak Anang. Kemudian nih ada lagi. Bapak Ibu guru ada mobil ya, mobil masuk jurang. Berapa kekusuk ya Allah, dikusuk ke jurang ke mobil. Ayah dari pesawat, kacai kayu ke laut. Nah, coba yang jadi pertanyaan Pak Sapi. Bapak Ibu guru itu melihat mobil dan pesawat terbang munculnya di mana? Ayo silakan berpikir. Munculnya Iya. mata saya kan. Oh, di mata saya katanya. Ada mobil turun di jurang ya, di luar ya, ke jurang, dikusuk. Terus kayak pesawat terbang. Hiper ya pesawat terbang ya Pak ya. Kalau di mana? Di air, ya. Apa namanya, masuk ke dalam ke laut, tenggelam ke laut. Kita biasa lihat munculnya di mana itu Pak? Di mata kita. Iya Pak, kalau secara langsung kita masa tidak pernah lihat Pak. Berarti itu Bu. Kita melihat, iya, melihat mobil masuk jurang, kapal digebrus, kapal tenggelam ke laut itu lihat di televisi, munculnya di televisi, lihat berita di TV, bener Pak sampai Kita kayak. nggak langsung nggak mungkin ya. Ya mungkin. Tapi kita posisinya ada di mana waktu itu? Posisinya ada di mana ya? Ada di angkasa mungkin ya. Iya. Baiklah Ibu Bapak Guru. Nah, ada lagi satu lagi. Ada seorang pemuda, ya, kayak pemuda. Pemuda tersebut masuk ke dalam gua. Gua tersebut itu gelap ya. Udah pernah masuk gua belum? Belum. Udah saya dulu. Udah. Ya apa ya? Waktu gua Belanda. Nah, yang dilakukan pemuda tersebut, dia membawa obor supaya membawa obor, membawa lilin, membawa korek. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang mana dulu yang dinyalakan nih? Bawa korek, bawa obor, bawa lilin, yang mana dulu yang dinyalakan? Tepuk tangan buat Pak Sapi. Nasi bungkus. Siap, terima kasih Bapak Ibu Guru, hebat. Mungkin Bapak Ibu Guru tidak merasa jenuh lagi ya, udah ketawa-ketawa sekarang ya, karena itu perlunya refleksi ya, refleksi mulut ya, supaya kita jangan terlalu serius ya. Baiklah Bapak Ibu Guru, sekarang kita masuk ke dalam posisi kontrol restitusi. Ada ya ngomongannya? Kontrol. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita bahas lagi ini ya, posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol ya yang harus kita lakukan sebagai guru ya. Di mana guru tersebut sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum seperti apa? Guru memberikan hukuman kepada anak. Kalau hukuman itu berarti sifatnya langsung ya, langsung tanpa adanya kesepakatan dulu. Dan hukuman tersebut tentunya dapat menimbulkan rasa sakit kepada anak tersebut. Jadi HP cina orang dihukum pas sampai takut cina isuk lagi cina. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru memanggil anak. Biarkan dulu anak tersebut mengintrospeksi dulu. Membuat saya itu merasa bersalah. Kalau merasa bersalah otomatis dia menyadari ya Pak ya, menyadari kesalahannya. Kita pancing dulu, kita lelaikan dulu. Kemudian sebagai teman. Nah, guru bukan hanya sebagai pengajar saja, tetapi sebagai teman curhat. Misalkan kalau anak ada yang kesiangan, kamu kenapa kesiangan? Karena
selalu siap. Ayolah bantu ibu seperti itu. Ayolah mengajak anak. Ayolah bantu ibu nak, agar ibu ini kalau kamu supaya ibu tidak dihukum oleh kepala sekolah. Tapi alhamdulillah kepala sekolah ulama bantu. Ya, ada seperti itu ya bu ya. Nanti gurunya pasti yang salahkan bu ya. Kalau anak tidak disiplin, kepala sekolahnya bukan menegur anak. Biasanya kalau kepala sekolah itu langsung menegur gurunya. Kenapa anak tersebut ini? Ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, di sini ada juga sebagai manajer. Sebagai kita ada penjelasannya ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Ya, mereka berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik Pak dan ekstrinsik. Nah, di sini ada penjabarannya ya Ibu Bapak yang telah saya jelaskan tadi, penghukum. Penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal saat mereka atau anak muridnya melakukan kekerasan. Kemudian membuat rasa bersalah. Suara kita harus lebih lembut lagi. Menggunakan keheningan, membuat murid merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, merasa rendah diri ya di hadapan kita. Kemudian ini dampaknya sangat berdampak sekali kepada anak, memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, merasa tidak berharga karena tidak mengecewakan, telah mengecewakan, itu membuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, guru akan tidak menyakiti, tetapi mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan, menggunakan hubungan baik dengan humor. Biasanya kita selalu anak tersebut menegur anak, jangan serius-serius ya Pak Bu ya. Humor aja secara biasa, padahal kita tanpa disadari oleh mereka, kita tuh sudah menegur mereka ya dengan kalimat positif. Murid bergantung kepada guru. Posisi pemantau ataupun monitor. Biasanya guru mengandalkan perhitungan, daftar, catatan. Udah adu kesiangan, disiplin, dicatat ya banyak, dipantau, diawasi. Tetapi pemantauan tersebut anak yang melanggar tidak langsung diberi hukuman, tapi kita harus memberikan konsekuensi. Konsekuensi naon, namun aneh keberangan. Tadi seperti tadi pesan dia mencatat, biasanya menulis Pancasila selama 5 balikan ya banyak. Itu konsekuensinya. Apabila kamu ribut di kelas, konsekuensinya kamu menulis Pancasila. Itu sebagai pemantau kita ya Pak ya. Nah, di sini kita kemudian yang terakhir yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Mungkin tidak asing lagi Ibu Bapak, manajer ini seperti apa? Memposisikan dirinya sebagai manajer bukan mengatur perilaku ya, bentuknya mengatur, bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing, mengatur dirinya sendiri agar murid tersebut menyadari kesalahannya, agar murid tersebut benar-benar menyadari kesalahannya dan juga tidak melakukannya lagi. Ya. Selanjutnya murid diajak menganalisis kebutuhan orang lain, kemudian berkolaborasi dengan murid dan memperbaiki. Jadi menuju anak agar kesalahannya bisa diperbaiki, menuju memperbaiki kesalahan. Nah di sini salah satunya dialog restitusi kontrolnya ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita ada 5 posisi kontrol ya sebagai penghukum. Ini rangkuman 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu guru sudah paham? Ya. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk. Orang teh, budak ulah boleh ieu. Itu menghukum. Sekarang tidak boleh. Tidak boleh guru semata-mata menghukum anak. Tetapi kita harus sebagai apa? Kita yang baik itu guru sebagai manajer. Manajer di sini artinya yaitu di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru sebagai menggunakan posisi kontrol manajer. Siap ya Bapak Ibu guru ya. Setelah kita mengetahui materi ini, kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Oh ternyata menghukum anak itu seperti ini nanti akan berdampak. Berarti kita harus sebagai manajer seperti apa? Yaitu menyadari, memberikan anak kesempatan agar anak tersebut bisa menyadari kesalahannya. Sebagai manajer ya,
Ibu Ahas kita akan praktek restitusi ya Bu Ahas ya, oh iya. Nanti di sini oke, selanjutnya lagi ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin baru asing atau sudah mendengar ya. Segitiga restitusi, bentuknya segitiga. Segitiga restitusi ini ada 3. Sebelumnya kita harus tahu restitusi itu apa. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen 2004. Ini teorinya. Kemudian ciri restitusi, memperbaiki hubungan, tawaran, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Ada 9 ciri. Nah, di sini tahapan dalam segitiga restitusi. Nanti saya di sini akan praktek dengan Ibu A. Ada 3 tahapan ya Bu ya, Pak ya. Yaitu menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Nah, ini harus berurut Pak. Tidak boleh ada menanyakan keyakinan ini di depan. Validasi di depan. Ini sudah berurutan. Urutannya seperti ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Seperti kita validasi identitasnya. Menstabilkan dulu identitas itu seperti apa. Saya akan jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu penjabarannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menstabilkan identitas juga ya. Masih berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, nanti kita bertanya kepada anak, kamu kenapa datangnya kesiangan? Karena ibu saya membantu orang tua. Jadi kita tanya seperti ini. Oh, jadi membuat kesalahan itu ya manusiawi ya. Manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan ibu atau bapak. Sama ibu dan bapak juga pernah mengalami masalah hal seperti itu. Gitu. Tanyanya seperti itu kepada anak diri kita yang sudah melakukan pelanggaran. Dan nanti kita tanya ini stabilkan ya. Kemudian validasi tindakan. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap anak perlu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Validasi tindakan yang salah. Kemudian seperti ini Pak, menanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasannya. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Ya, pasti punya alasannya. Anak tersebut tidak semata-mata anak kesiangan. Alasannya ya asli main HP mungkin ya Pak ya. Nah, apakah penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu. Ya, nanti saya akan praktek ya Bapak Ibu supaya lebih jelasnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kamu berbuat seperti itu, apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati seperti apa? Menanyakan dulu keyakinan. Ya, tahu apa keyakinan kelasnya yang kamu langgar. Saya berarti tidak disiplin. Itu keyakinan kelas. Kalau ada kesiangan berarti disiplin ya Pak ya. Karena kayak kata positifnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya? Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa? Baiklah Bapak Ibu Guru, sekarang kita simak praktek saya dengan Ibu Aah ya. Ibu, siap ya Bu? Kita membuat segitiga restitusi. Kita cara seperti apa sih yang sebaiknya guru lakukan kepada anak didik kita agar guru ini tidak semata-mata memberikan hukuman pada anak tersebut. Silakan Bu Aah. Ya, namanya Anissa. Nah, Anissa ini selalu bertengkar dan marah-marah. Anissa
habis kesal. Kenapa kesal? Nopo terus-menerus mencontek setiap ada ulangannya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nopal tadi? Saya marah Bu. Saya maki-maki Nopal dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakannya. Tapi Nopal malah mencontek, tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat seperti itu, dan itu tidak berbuat lebih buruk dari itu ya. Misalnya sampai memukul. Sekarang coba kita pikirkan ya, tindakan kamu sampai mengebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting kah? Penting Bu. Oh iya, baiklah ya. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus sabar Bu. Iya, kamu bersedia? Bersedia Bu. Iya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bu Guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu Anissa. Sekarang Anissa boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini merupakan praktek dari segitiga restitusi ya. Paham ya Bu Diana? Sudah ada gambaran ya, segitiga restitusi seperti ini. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini saya sudah menyampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya sudah menyampaikan 6 budaya positif yang ada di sekolah yang harus dilaksanakan di sekolah kita. Untuk itu terima kasih ya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, Bapak Komite yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif ini. Apabila penyampaian saya masih jauh dan perlu diperbaiki, mohon masukannya dan mohon maaf apabila selama saya menyampaikan masih banyak kekurangan. Karena diri saya sendiri tentunya masih dalam tahap belajar ya Ibu ya, tahap belajar, dan kita sama-sama belajar di acara ini. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih juga saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina, tadi kenapa kamu datang terlambat? Seingat kamu sudah berapa kali? Sering terlambat itu suatu kesalahan apa tidak? Baik Dina, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Dina, kita cari solusinya bersama ya. Dina, datang terlambat itu pasti ada alasannya. Kenapa? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai
Ya, tepat sekali. Keyakinan kelas yang sedang kamu langgar adalah disiplin. Kemudian, apakah disiplin itu penting, Dina? Ya, dengan disiplin kita menghargai teman-teman kita. Pekerjaan tidak menuntut ya, dan kita juga melatih rasa kepedulian terhadap teman yang lain. Ya, Dina, sikap yang sangat baik kamu sudah lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan turun kebijakan dan tidak berbarang lagi. Iya. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Bu. Iya. Oke ya, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu ya, agar Dina tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang Dina boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Anissa, tadi kenapa kamu di kelas bertengkar dengan Opa sampai menabrak meja? Kenapa? Cara beraturan ya, satu-satu aja. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal jika ibu ada di posisi kamu. Ibu juga pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Opa tadi? Wanita.